Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai paradigma pengajaran dan pembelajaran. Anggota kami yaitu Rexi Kalawali, Revendo Neno, Mario Tafop, Charles Dalu, Yelis Tamoa, dan juga Hefron HE. Di sini perwakilan dari kelompok 2 yaitu Revendo Neno dan Yelis Tamoa. Yang pertama yaitu konsep dasar belajar. Belajar merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya ketika manusia ingin bisa melakukan sesuatu. Pada dasarnya belajar merupakan proses yang berakhir pada perubahan. Nah, belajar sini tidak pernah memandang siapa pengajarnya, di mana tempatnya, dan apa yang diajarkan, tetapi lebih menekan pada hasil pembelajaran dan juga perubahan apa yang terjadi ketika selesai pembelajaran. Nah, yang berikut menurut Jean Piaget, beliau menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang sifatnya internal, tidak dapat diamati secara langsung, suatu perubahan dalam kemampuan individu respon terhadap situasi-situasi tertentu. Perubahan pada perilaku yang nampak merupakan refleksi dari perubahan yang sifatnya internal. Konsep belajar meliputi hal-hal yang tidak nampak seperti keinginan, harapan, kepercayaan sikap, dan lain-lain. Berikut menurut Azhar menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar tidak terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Maksud saya proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Nah, di sini belajar pun terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu tanda seorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan terjadinya perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor pendorong untuk belajar. Menurut Abraham Maslow, beliau menyebutkan ada 7 faktor, yaitu yang pertama, adanya dorongan rasa ingin tahu. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sebagai aktivitas manusia didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Yang keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahuinya. Yang kelima, agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keenam, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang ketujuh, yaitu untuk mengisi waktu luang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, ada faktor dalam diri individu. Poin yang pertama yaitu faktor aspek jasmania. Nah, di sini aspek jasmania mencangkup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu. Kondisi fisik menyangkut pula kelengkapan dan kesehatan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua itu ada aspek psikis atau rohania. Aspek psikis atau rohania mencakup kondisi kesehatan psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi afektif dan kognitif individu. Nah, yang ketiga
kondisi intelektual. Kondisi intelektual mencakup tingkat kecerdasan, bakat, baik bakat sekolah maupun pekerjaan dan penguasaan pengetahuan siswa. Yang keempat adalah kondisi sosial. Kondisi sosial di sini mencakup hubungan siswa dengan orang lain, baik gurunya, temannya, orang tua, maupun orang-orang yang ada di sekitar. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan sini terbagi atas tiga hal, itu yang pertama itu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberi landasan dasar bagi proses belajar dan pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, lingkungan sekolah meliputi lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media belajar, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sini berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajar. Pengaruh yang positif muncul di lingkungan masyarakat, warga yang memiliki pendidikan yang cukup, terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar di dalam. Yang kedua, konsep pengejaran dan pembelajaran. Konsep pengejaran berangkat dari asumsi bahwa siswa ibarat gelas kosong, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki pengalaman. Konsep pengejaran aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, itu aktivitas gerak. Nah, ini seperti memperagakan, melakukan, mengerjakan, menggambarkan, melukis, menggerakkan, mendorong, dan mengoperasikan. Yang kedua adalah aktivitas mendengarkan. Nah, di sini seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan juga pengarahan. Yang ketiga, aktivitas visual. Itu seperti melihat, mengamati, dan juga memperhatikan. Yang keempat, aktivitas intelektual. Nah, aktivitas intelektual di sini mencakup mengidentifikasi, berpikir, bertanya, menjawab, menganalisa, mereview, dan memecahkan masalah. Yang kelima adalah aktivitas lisan. Nah, aktivitas lisan di sini seperti melafalkan, menirukan bunyi, bercerita, membaca, tanya jawab, mengungkapkan, menyampaikan, dan membahasakan. Yang keenam, aktivitas menulis seperti mengarang, membuat makalah, dan membuat kesimpulan. Berikut adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran memiliki arti yang sangat penting. Mengingat yang pertama, pembelajaran hanya bisa terjadi jika siswa terlibat secara aktif melakukan aktivitas. Yang kedua, siswa memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Yang ketiga, peran guru lebih sebagai fasilitator pembelajaran yang memfasilitasi dan mempermudah hal-hal yang sulit menjadi mudah untuk diperoleh siswa, baik pengetahuan maupun keterampilan.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Crick dan Ken L. Gustafson mendefinisikan pembelajaran sebagai kegiatan yang dirancang guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan, keterampilan, dan atau nilai yang baru dalam suatu proses sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Yang ke-C, hakikat paradigma. Paradigma adalah sistem keyakinan fundamental yang mendasari cara memandang dunia. Dalam bahasa Yunani, paradigma berarti membandingkan atau memperlihatkan. Dalam bidang psikologi, salah satu pengertian paradigma adalah satu model atau pola untuk mendemonstrasikan sebuah fungsi yang memungkinkan dapat tersajikan. Dalam pengertian lain, paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Paradigma dalam buku yang kami gunakan adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang dipikirkan didasarkan pada asumsi dan nilai tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan faktor situasi, sehingga cara pandang tersebut dapat mengubah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap dan perilaku seseorang dalam bertindak. Dan pengertian tersebut ada 3 hal yang menjadi ciri paradigma dalam kajian ini, yaitu yang pertama sebagai suatu cara pandang seseorang, makna paradigma bersifat subjektif. Dan pengertian tersebut ada 3 hal yang menjadi ciri paradigma dalam kajian ini. Yang pertama itu adalah sebagai suatu cara pandang seseorang, makna paradigma bersifat subjektif. Yang kedua, paradigma seseorang didasarkan pada asumsi dan nilai-nilai tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang bersifat situasional. Yang ketiga adalah suatu paradigma dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Yang berikut adalah perbedaan paradigma pengajaran dan pembelajaran. Pendo. Ya. Itu saya pembagian. Oh ya, silakan. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perbedaan paradigma pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, paradigma pengajaran. Pertama, berpusat pada guru. Jadi, pada paradigma pengajaran, sebuah pembelajaran itu semuanya berpusat pada guru. Siswa di sini hanya sebagai peserta didik yang sifatnya pasif. Yang kedua, guru dominan. Jadi, pada paradigma pengajaran, dalam sebuah pembelajaran, guru lebih dominan. Dan siswa di sini lebih menjadi peserta didik yang pasif sebagai penerima ilmu. Yang ketiga, suasana tertib, tenang, kaku, dan membosankan. Artinya, dalam hal ini ditandai dengan lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep, bukan kompetensi. Sehingga tujuan peserta didik mengetahui sesuatu dan bukan melakukan sesuatu.
Selanjutnya, siswa terlihat kompetisi dan mengalahkan temannya. Di sini bahwa siswa ini lebih banyak belajar dan mengerti bahwa dia harus mengalahkan temannya yang lain sehingga dia lebih pintar atau lebih diakui oleh gurunya. Selanjutnya, siswa sebagai ranking system atau mencurahkan pengetahuan. Selanjutnya, evaluasi guru bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hafalan. Jadi di sini dalam sebuah pembelajaran lebih dipentingkan sebuah hafalan. Jadi siswa lebih banyak belajar menghafal daripada mengerti tentang sesuatu. Selanjutnya, sumber belajar adalah buku teks dan guru. Jadi, pada paradigma pengajaran ini, sumber belajar hanya sebatas buku teks dan guru saja. Yang kedelapan, ruang kelas hanya sebagai tempat belajar. Yang kedelapan, ruang kelas hanya sebagai tempat belajar. Jadi pada paradigma pengajaran, tempat belajar antara siswa dan guru hanyalah di dalam ruang kelas, tidak di luar ruang kelas atau lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat bermain siswa. Selanjutnya, paradigma pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai fasilitator individual dan grup sistem. Jadi di sini guru berperan sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif di dalam kelas. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Jadi di sini guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator dalam sebuah pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga, suasana hidup menyenangkan dan interaktif. Jadi pada paradigma pembelajaran, guru berusaha untuk menghidupkan suasana di kelas agar lebih menyenangkan dan lebih nyaman bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, siswa didorong untuk bekerja sama mencapai tujuan tolong-menolong, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan. Jadi pada paradigma pembelajaran ini, siswa didorong untuk lebih bekerja sama, lebih aktif lagi dalam sebuah pembelajaran untuk memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Di sini juga dituntut sikap untuk saling tolong-menolong. Selanjutnya, siswa adalah pelaku proses pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis, dan mengevaluasi. Jadi dalam paradigma pembelajaran ini, siswa sebagai pelaku yang memproses pengalamannya sendiri, mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis, dan mengevaluasi. Selanjutnya, evaluasi siswa bersifat refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi, mewujudkan potensi menjadi kompetensi. Jadi di sini evaluasi siswa ini bersifat refleksi atau melihat kembali apa yang belum tercapai dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan memecahkan masalah. Jadi di sini dalam paradigma pembelajaran, sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri para peserta didik. Selanjutnya, ruang kelas seluas jagat raya. Jadi di sini ruang kelas berperan sebagai tempat yang dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Tempat yang luas. Baik, selanjutnya mengajar pada paradigma lama dan baru. Proses mengajar dapat dilihat pada pelaksanaan dua pola, yakni pola terpisah dan pola terkait. Yang pertama, kita bahas dulu pola terpisah. Pola terpisah adalah pola mengajar yang menggambarkan ketiadaan hubungan antara peran yang dilakukan guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pembelajar. Guru dan siswa berjalan sendiri-sendiri seakan tidak ada hubungan komunikasi
komunikasi yang semestinya. Lanjut. Ada beberapa ciri pola mengajar yang terpisah. Yang pertama, asumsi mengajar bagi guru adalah menyampaikan materi pelajaran. Artinya, kalau guru sedang menyampaikan materi, maka ia merasa telah melaksanakan kewajibannya. Jadi di sini guru hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran tanpa perlu mengetahui apakah siswa sudah mengerti atau belum. Yang kedua, ketiadaan proses komunikasi yang memadai antara guru dan siswa. Atau dengan kata lain, komunikasi terjadi satu arah, yakni guru dan siswa. Yang ketiga, kadang-kadang siswa tidak tahu arah dan tujuan pembelajaran. Nah, mengapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang keempat, guru tidak pernah menyusun strategi pembelajaran dengan baik. Yang akhirnya dalam setiap proses pembelajaran, guru hanya mengadakan metode ceramah sebagai metode utama. Jadi, dalam paradigma ini, guru tidak menyusun strategi pembelajaran seperti apa yang harus diajarkan oleh para siswa. Sehingga guru di sini hanya mengandalkan metode ceramah sebagai metode utama. Lanjut. Yang kelima, guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran secara optimal. Kalaupun guru menggunakannya hanya sebatas untuk kepentingan guru itu sendiri. Jadi di sini pemanfaatan media pembelajaran dirancang hanya untuk mempermudah guru untuk menyampaikan materi. Tidak untuk membantu siswa atau mempermudah siswa untuk menangkap sebuah materi pelajaran. Yang keenam, guru tidak pernah melaksanakan umpan balik untuk memantau keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Jadi, dalam suatu pembelajaran, guru tidak pernah mengadakan sebuah umpan balik. Sehingga sebuah proses pembelajaran itu, guru tidak tahu langkah selanjutnya apa yang akan dia laksanakan dalam suatu pembelajaran. Karena tidak adanya umpan balik. Yang keenam, yang ketujuh, tidak adanya kriteria yang jelas tentang keberhasilan guru mengajar. Nah, di sini banyak mengandung kelemahan. Kelemahannya yang mendasar adalah tidak adanya interaksi dan tidak berjalannya proses komunikasi antara guru dan siswa. Kehadiran guru dan siswa di kelas hanya sekedar hadir. Siswa yang semestinya memperoleh pengalaman belajar tidak terjadi. Selanjutnya, kita masuk pola mengajar yang kedua, yakni pola terkait. Pola terkait adalah pola mengajar guru yang berupaya agar siswa memahami materi pelajaran sesuai dengan yang disampaikannya. Baik di sini, pola terkait memiliki beberapa karakteristik di antaranya. Yang pertama, pola terkait memandang mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada kelompok siswa, akan tetapi bagaimana materi pelajaran dipahami oleh siswa. Jadi, pada pola terkait ini, materi yang diajarkan oleh guru seharusnya dipahami dengan baik oleh siswa. Artinya, dalam pengolahan pengajaran, faktor siswa dijadikan pertimbangan utama oleh guru. Yang kedua, terjadinya komunikasi timbal balik dari guru ke siswa, dari siswa ke guru. Jadi, pada pola ini sudah terjadi hubungan dua arah antara guru dan siswa ke guru. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses yang bertujuan dan tujuan yang harus dicapai oleh siswa benar-benar dipahami oleh siswa itu sendiri. Jadi pada pola terkait ini, guru memberitahu siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga siswa tahu dan memahami arah dan tujuan apa yang akan mereka belajar. Selanjutnya yang keempat, strategi pembelajaran yang disusun dalam sebuah skenario pembelajaran yang utuh dalam RPP. Jadi di sini
Guru memahami berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran, dan guru paham tentang berbagai hambatan yang mungkin dapat mempengaruhi pembelajaran. Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut, guru mengembangkan dalam berbagai metode pembelajaran yang relevan. Semua ini dirumuskan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang kelima, dalam setiap proses pembelajaran, guru selalu mencari informasi. Jadi di sini, guru selalu mengelola pembelajaran itu dan mencari informasi-informasi yang terkait. Sehingga hal ini dapat menjadi umpan balik bagi guru untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang keenam, kriteria keberhasilan guru dalam mengajar diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini peran siswa bukan hanya sekedar hadir di dalam kelas, melainkan siswa memiliki tanggung jawab untuk menguasai sebanyak-banyaknya materi yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian, komunikasi terjadi dua arah, yakni guru ke siswa dan dari siswa ke guru. Walaupun pola ini lebih maju dibandingkan dengan pola yang pertama tadi, tetapi ada beberapa kelemahannya. Kelemahan pola terkait yang pertama, pola terkait hanya menuntut siswa untuk menelan secara langsung berbagai pesan yang disampaikan guru. Jadi di sini, siswa tidak diharapkan untuk mengunyah atau memproses terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh guru. Yang kedua, pada pola terkait, guru tidak memperhatikan siswa sebagai organisme yang unik, organisme yang memiliki pelbagai perbedaan. Jadi, pada pola terkait ini, guru tidak memperhatikan bahwa siswa itu merupakan organisme yang unik, organisme yang memiliki berbagai perbedaan, di mana salah satu keunikan siswa adalah adanya perbedaan minat dan bakat serta kemampuan dasar. Yang ketiga, guru menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, pada pola terkait ini, guru menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar. Padahal dewasa ini sudah banyak perkembangan teknologi, berbagai sumber-sumber belajar, baik itu dari buku maupun dari internet. Yang keempat, kriteria keberhasilan mengajar bagi guru adalah sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran. Jadi di sini, belajar tidak hanya dianggap sebagai proses menumpuk otak dengan materi pelajaran melalui proses menghafal, akan tetapi belajar adalah proses perubahan perilaku karena adanya pengalaman. Lanjut. Selanjutnya kita masuk pada mengajar pada paradigma baru. Pada paradigma baru, mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa belajar. Dalam konsep ini yang penting adalah belajarnya siswa. Yang penting dalam mengajar adalah proses mengubah perilaku. Lanjut. Nah, baik. Pola dasar mengajar ketergantungan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengajar berpusat pada siswa atau student center. Jadi pada pola paradigma mengajar yang ini, di sini dalam suatu pembelajaran, siswa, guru, tidak mengajar sesuai dengan seleranya guru, tetapi sangat ditentukan oleh siswa itu sendiri, sehingga mengajar berpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Jadi pada paradigma yang baru ini, proses pembelajaran tidak berlangsung hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa jadi berlangsung di luar kelas, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan tempat bermain peserta didik. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi pada paradigma baru ini, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi, siswa dapat mencari sumber-sumber belajar melalui internet atau referensi-referensi yang lain. Yang keempat, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh proses belajarnya siswa dalam upaya
pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Lanjut. Ada sejumlah prasyarat agar pola ini dapat dilaksanakan. Yang pertama, pola ketergantungan hanya mungkin dapat dilaksanakan manakala guru menempatkan diri sebagai pekerja profesional yang diakui dan dihargai oleh semua pihak. Jadi, di sini, guru yang profesional adalah guru yang memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan anak didiknya, sehingga seluruh waktunya digunakan untuk berpikir bagaimana caranya agar berhasil mengembangkan potensi anak didiknya. Yang kedua, pola ketergantungan hanya mungkin dapat diimplementasikan pada situasi dan kondisi budaya belajar yang tinggi, baik pada kehidupan guru maupun siswa itu sendiri. Nah, sedangkan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa di sini kegiatan kenyataan budaya belajar belum bagus tercipta pada masyarakat kita. Yang ketiga, pola ketergantungan hanya mungkin dapat diimplementasikan manakala semua komponen dalam sistem bersinergi untuk mencapai tujuan dan arah pendidikan yang sama. Jadi di sini pendidikan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen satu sama lain saling berkaitan dan bersinergi untuk mencapai tujuan dan arah pendidikan yang sama. Yang keempat, pola ketergantungan hanya mungkin dapat diimplementasikan manakala sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, baik fasilitas yang secara langsung berkaitan dengan upaya membelajarkan siswa seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang komputer, maupun fasilitas lingkungan belajar yang nyaman dan menggairahkan. Jadi di sini kita lihat seperti sekarang ini di daerah kita, di NTT, banyak daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang masih mengalami ketertinggalan, baik itu fasilitas-fasilitas sekolah seperti perpustakaan, sumber-sumber belajar atau buku, bahkan yang lain, bahkan juga dengan ruangan kelas yang tidak layak untuk dipakai. Dan juga kekurangan atau lemahnya jaringan di daerah-daerah yang terdapat pada pedalaman-pedalaman. Lanjut. Selanjutnya kita masuk pada perlunya perubahan paradigma mengajar. Agenda pendidikan Indonesia semakin menempatkan proses pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah pendidikan. Seorang guru harus menjadikan proses pendidikan dibuat semenarik mungkin ketika berada di dalam kelas, sehingga siswa tidak akan merasa bosan, bahkan jenuh terhadap kegiatan belajar mengajar yang disampaikan. Lanjut. Ada 3 alasan yang dianggap penting untuk melakukan perubahan. Yang pertama, siswa bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang dewasa ini dapat berupa guru. Nah, seorang guru bukan saja dituntut untuk lebih aktif mencari informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, guru juga harus mampu menyeleksi berbagai informasi sehingga dapat menunjukkan pada siswa informasi yang dianggap perlu dan penting dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ledakan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan. Nah, begitu hebatnya perkembangan ilmu sekarang, begitu banyak orang yang mampu untuk menguasai setiap cabang keilmuan. Semua di balik kehebatan-kehebatan itu bersumber dari apa yang kita sebut dengan pengetahuan. Bahwa belajar tak hanya sekedar menghafal informasi, menghafal rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan pengaruh itu untuk mengasah kemampuan berpikir. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi bahwa proses pendidikan bukan lagi memberikan stimulus, akan tetapi usaha mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi di sini, siswa tidak dianggap lagi sebagai objek,
tetapi sebagai subjek belajar yang harus mencari dan membangun pengetahuannya sendiri. Pengetahuan itu tidak diberikan, akan tetapi dibangun oleh siswa itu sendiri. Nah, ketiga hal di atas menuntut perubahan makna dalam mengajar. Mengajar jangan diartikan sebagai proses menyampaikan materi pembelajaran atau memberikan stimulus sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akan tetapi, mengajar lebih dipandang sebagai proses mengatur lingkungan agar siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih.